Assalamualaikum Bu Ari, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Agil, Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Maaf, bagaimana kabar Pak Agil hari ini juga? Alhamdulillah, luar biasa, saya juga baik sekali. Kemarin Bu Ari kan hari ini katanya ada jadwal kucing ya? Nggih. Nah, apa saja sih yang sudah dipersiapkan Bu Ari hari ini untuk melaksanakan kegiatan kucing nanti? Terima kasih Pak Agil. Alhamdulillah hari ini memang jadwal saya untuk melakukan kucing, dan kebetulan yang saya siapkan pertama kali adalah waktu pastinya Pak Agil. Saya sepakat dengan Bu Evi untuk melaksanakan kucing ini di ruang ini Pak. Oh iya. Nah gini Bu Ari ya, kegiatan coaching yang akan dilaksanakan sebentar lagi kan saya selaku supervisornya Bu Ari. Jadi saya perlu menyampaikan beberapa hal ke Bu Ari terkait gambaran nanti tentang rubrik penilaian, sehingga Bu Ari nanti punya gambaran apa sih yang dinilai dalam kegiatan kucing nanti gitu ya Bu Ari ya. Nah yang pertama nanti itu prinsip kucing ini didasarkan pada prinsip paradigma berpikir kucing, yaitu kemitraan, kemudian proses berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing. Selain itu saya harapkan nanti Bu Ari juga bisa menjadi pendengar yang aktif, kemudian hadir secara penuh dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa gitu Bu Ari ya. Serta dalam proses nanti Bu Ari dapat melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi nanti itu beberapa hal yang akan menjadi acuan saya untuk melakukan kegiatan kucing yang akan dilakukan oleh Bu Ari nanti, melakukan observasi gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang ditanyakan Bu Ari? Cukup Pak, kebetulan saya di sini nih nantinya ingin mengembangkan semua kompetensi kucing ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing saya. Ya itu jadi yang mau dikembangkan ya Bu ya, kompetensi yang mau dikembangkan oleh Bu Ari nanti. Untuk yang lebih spesifik dari yang disebutkan Bu Ari tadi, kira-kira kemampuan atau kompetensi mana yang ingin dikembangkan? Mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Nah nanti kalau gitu saya akan fokus untuk kedua kompetensi tersebut dalam observasi ya Bu ya. Terima kasih Pak. Baik Bu Ari, untuk pertanyaan terakhir ini ya, terkait indikator ketercapaian atau keberhasilan seperti apa yang ingin Ibu tuju itu dalam kegiatan kucing nanti? Saya ingin bisa memfasilitasi kucing saya Pak, dimana untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Jadi potensi itu sebenarnya ada pada diri kucing tersebut Pak. Jadi saya ingin menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya. Ya cukup itu saja mungkin pertanyaan dari saya Bu Ari. Kalau begitu silahkan jenengan bisa mulai untuk kegiatan kucing bersama kucingnya. Nanti kita berbincang-bincang lagi setelah selesai kegiatan kucing ini ya. Semoga lancar Pak Bu Ari. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon maaf ini saya mau mengganggu waktunya sebentar, boleh ya Pak Ibu? Boleh, mangga. Begini Bu Ari, saya kemarin itu kan melakukan pembelajaran, terus Bu Ari kan menjadi supervisi di kelas saya Bu. Nah, saya itu ingin meminta Bu Ari untuk memberikan saran Bu untuk pembelajaran saya yang kemarin itu Bu Ari. Oh gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu yang tanggal berapa ya Bu Evi? Soalnya kan saya sudah berkali-kali malah melakukan supervisi pembelajaran di kelasnya panjenengan.
Tanggal berapa nggih? Saya lupa Bu ngasih tahunya. Itu kemarin itu tanggal 23 itu Bu, hari Senin. Hari Senin tanggal kemarin, 23. Sebentar nggih. Tanggal 23 nggih? Nggih Bu. Oh nggih. Ya, saya ingat Bu. Ingat, Saya Bu? Nggih, ingat sekarang nggih. Gimana Bu? Nah, itu kemarin kan kita pembelajarannya itu ya Bu, kita kan berfokus pada kreativitas siswa itu. Nggih. Nah, untuk yang sekarang saya ingin itu Bu Ari itu memberikan saran saya terkait itu Bu, pembelajaran yang berdiferensiasinya gitu Ibu. Jadi kita dari sudut pandang berdiferensiasinya begitu Bu. Oh, ide bagus itu Bu Evi. Iya. Nggih, berarti ini Bu Evi ingin melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya murid. Iya, betul Melalui sekali. pembelajaran berdiferensiasi gitu nggih Iya, maksudnya. betul sekali Ibu Oh, begitu. Nggih. Ya. Berarti saat ini Bu Evi ingin berdiskusi dengan saya nggih, Nggih. agar pembelajaran berikutnya mampu mencerminkan pembelajaran yang berdiferensiasi secara maksimal gitu ya, melalui evaluasi dan refleksi dari pembelajaran yang saya supervisi kemarin itu nggih. Nggih, benar sekali Ibu. Nggih. Iya. Baik. Nah, itu Ibu yang kemarin itu Bu, ya saya kan menggunakan 3 jenis diferensiasi itu Bu. Oke. Ada konten, kemudian ada proses, kemudian juga ada produknya. Nah, untuk yang konten kemarin itu saya kan menggunakan bahan data itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua bahannya berupa video itu Bu. Iya. Video tentang bagian tubuh-tubuhan. Kemudian yang ketiga itu saya menggunakan bahan aslinya itu Bu, anak-anak yang mengambil di kebun sebelah perpustakaan samping sekolah itu Bu. Nggih. Itu untuk kontennya. Kemudian untuk yang prosesnya, jadi anak-anak itu kemarin kan saya minta untuk mengamati video, kemudian ada yang saya minta untuk membuat itu lah Bu, memberikan simbol atau memberikan label pada tanaman menggunakan jarum pentul. Kemudian ada yang juga mereka menyusun puzzle setelah mengamati video, itu yang diferensiasi prosesnya itu Bu Ari. Nah, untuk yang diferensiasi produknya kemarin itu untuk anak-anak yang memberikan label pada tumbuhan, mereka itu mempresentasikan tumbuhan yang sudah diberi label itu di depan kelas. Itu yang produk pertama Ibu. Nah, untuk yang produk kedua, nah anak-anak yang saya minta untuk mengamati video itu Ibu kemarin, nah itu anak-anak diminta untuk menyusun puzzle, kemudian puzzle-nya itu dipresentasikan di depan kelas. Kemudian yang ketiga, mereka menjelaskan, menggabungkan antara video kemudian dengan bahan ajar yang ada di LKPD itu, kemudian menyusun kalimat-kalimat rumpang itu Bu yang ada di LKPD-nya itu. Jadi ada 3 produk seperti itu yang kemarin Ibu. Oh, nggih. Diferensiasi. Saya juga mengamati hal itu nggih di pembelajarannya Bu Evi itu. Nggih, Bu. Kalau menurut Bu Evi nih nggih, apakah pembelajaran tersebut sudah mampu memfasilitasi keragaman profil belajarnya siswa? Itu Ibu, saya merasa kurang ya Bu ya. Jadi gimana gitu ya, kemarin itu ada yang kurang. Jadinya saya meminta Bu Ari untuk memberikan saran gitu Ibu. Bu Evi masih merasa belum maksimal gitu? Belum ya, masih ada yang perlu saya benahi nih sepertinya gitu. Oh, gitu. Saya merasa gitu. Kira-kira nih ya, yang membuat Bu Evi merasa pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilakukan Bu Evi ini merasa kok belum maksimal nih, apa yang membuat Bu Evi kok merasa belum maksimal gitu? Gini Ibu, kemarin itu saya rasa anak-anak itu Bu kurang maksimal. Karena apa? Karena mereka itu sebenarnya ingin belajar di ruang kelas Bu, di luar kelas gitu Bu. Sedangkan kemarin masih saya lakukan di dalam kelas itu Bu saja. Jadi saya merasa, wah ini kok saya terkesan belum memenuhi keinginan mereka gitu. Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua, nah anak-anak itu pertama memang saya kasih 3 konten dan Ibu ya, diferensiasi konten. Kemudian ada 3 diferensiasi proses. Nah ternyata pada realitanya kemarin itu anak-anak yang awalnya memilih konten berupa bahan realita itu Ibu, pada akhirnya mereka juga menyukai video. Nah gitu. Jadi yang semula mereka ada di kelompok
realita itu Bu, menggunakan tumbuhan asli, mereka Iya. berpindah ke kelompoknya anak-anak yang menggunakan video lah. Kok pada akhirnya ini berpindah kelompok gitu Bu lah. Ternyata kok saya menyimpulkan dari situ, anak-anak ini ternyata semuanya menyukai video itu loh Ibu. Jadi saya bingungnya di situ Bu Ari. Gimana itu ya Bu Evi? Nggih, nggih. Itu ya. Jadi anak-anak di sini meminta belajar di luar, Ya, itu ya tapi Bu. semuanya juga menyukai video gitu nggih. Iya, padahal video itu awalnya saya jadikan sebagai pilihan gitu loh. Kok semuanya memilih video? Iya, nggih. Jadi saya bingung itu. Saya bangga sama Bu Evi. Itu, Ibu. Semangat belajarnya Bu Evi itu sangat luar biasa gitu. Saya bangga punya Bu Evi di sini. Terima kasih banyak. Makasih, Bu. Nggih. Kembali ke pokok pembicaraan Nggih, kita, Bu. nggih. Oke. Terus dari yang barusan Bu Evi sampaikan, kira-kira Ya, Ibu. Bu Evi ini punya ide apa gitu atau gagasan apa gitu untuk memperbaiki pembelajaran diferensiasinya itu? Nah, itu ya Bu ya, untuk ide gimana ya Bu ya. Kok saya itu berpikiran gini Bu, anak-anak itu saya bawa keluar ruangan, keluar kelas dengan, jadi mereka itu yang semula kemarin itu kan anak-anak mencabut tumbuhan toh Ibu, tumbuhan asli dicabut, kemudian mereka memberi label di kelas. Nah, untuk selanjutnya saya berencana mereka itu saya ajak ke lapangan, ke kebun samping itu Ibu, kemudian mereka memberi labelnya di tumbuhan yang memang sudah ditanam di situ Ibu. Jadi mereka nggak perlu mencabutnya lagi gitu Ibu. Jadi mereka hanya mendokumentasikan menggunakan kamera HP yang saya punya, kemudian mereka mempresentasikan di kelas. Jadi mereka belajar di luar ruangan tanpa mencabut tumbuhan yang memang sudah tertanam gitu Ibu. Jadi kan ada manfaatnya juga. Jadi tanaman yang ada di kebun itu nggak tercabut sia-sia gitu Ibu. Iya. Gimana Bu? Saya memahami maksudnya Bu Evi nggih. Iya Bu. Terus ini sebagai perbaikan nggih, Bu Iya, Evi Bu. ingin idenya Bu Evi ini untuk perbaikan gitu. Iya. Terus ini Bu Evi, permasalahan yang satunya itu sudah nggih. Ya. Terus bagaimana terkait dengan anak-anak yang ternyata semuanya itu suka video Bu Evi? Nah itu Ibu, kemarin itu saya berpikir ya Bu ya, ini kok anak-anak ternyata menyukai video ke semuanya gitu. Jadi saya di benak saya sampai tersirat lah Ibu ya, gimana kalau misalkan di setiap pembelajaran itu saya menggunakan video gitu Ibu, tapi nanti pada akhirnya juga saya ini Ibu sesuaikan dengan kontennya gitu, tapi saya upayakan semaksimal mungkin agar di setiap materi itu saya sertakan video, karena kayaknya semuanya anak-anak itu menyukai video gitu loh Ibu. Itu rencana saya Ibu. Gimana Ibu? Bagus, jadi menyiapkan video untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Ya, gitu. betul sekali Ibu. Ide bagus. Saya mendukung Bu Evi. Iya. Gini Bu Evi, kalau boleh bertanya lagi nih ya. Nggih, monggo Ibu. Bu Evi sangat yakin dengan solusi atau rencana perbaikan yang Bu Evi sampaikan kepada saya barusan ini dapat mencerminkan pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal, memenuhi kebutuhan anak-anak belajarnya gitu. Bagaimana keyakinannya Bu Evi? Seperti apa ini dengan ide-ide panjenengan? Yakinan ya Bu ya, kok saya ini sangat optimis ya Bu. Iya, optimis sekali. Kok saya juga ingin mencoba hal baru ini, belajar di luar ruangan nih kayaknya hal baru, dan ini anak-anak mintanya seperti itu gitu loh. Ini sesuai sih dengan kebutuhan mereka dan keinginan mereka. Saya optimis itu Ibu. Untuk penggunaan video saya juga optimis itu Ibu, karena anak-anak itu kan usia SD kan suka bermain, suka hiburan ya Bu ya. Kok saya jadi sangat optimis dan tertantang gitu loh Bu, kayaknya ini menarik ini agar anak tuh bisa lebih mudah gitu loh Bu untuk memahami materi begitu Bu. Semangat sekali Bu Evi ini, benar. Boleh. Kira-kira kapan ini perbaikannya ini, prosesnya ini mau dilaksanakan ini? Sebisanya secepat mungkin itu Bu. Gitu ya? Iya. Harus secepat mungkin berarti ya? Iya Ibu. Iya. Oke. Kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Bu Evi? Gini Bu, untuk bantuan mungkin
secepat mungkin saya akan melakukan ini, Bu. Kalau misalkan Bu Ari ini tidak ada kesibukan atau Bu Ari tidak berkenan ini, Bu, bisakah mungkin Bu Ari menjadi pengamat lagi, Bu, jadi supervisi di kelas saya nanti, Ibu, untuk mengamati perkembangan berdiferensiasi yang saya rancang tadi itu. Gitu. Hari apa, Bu Evi? Rencananya hari Jumat. Hari Jumat. Sekarang masih hari Rabu. Sekarang saya cek dulu mungkin ada jadwal K3S atau jadwal-jadwal yang lainnya gitu. Sepertinya besok banyak waktu saya buat Bu Evi nih ya, bisa. Waduh. Saya istimewa ini bisa mendampingi Bu Evi lagi ini. Alhamdulillah. Insya Allah saya bisa mengobservasi pembelajarannya Bu Evi ini lagi. Boleh. Terima kasih banyak Ibu ya. Kebetulan ini Bu, aduh beruntungan ini. Enggak apa-apa, sangat-sangat. Pokoknya buat Bu Evi yang semangatnya luar biasa ini. Tidak ada kata tidak ini nggih. Terima kasih banyak loh Bu Ari. Sama-sama. Jadi gimana ini Bu Evi? Apa masih ada yang unek-unek yang mau disampaikan lagi atau sudah merasa tercerahkan dari diskusi kita kali ini? Nah ya Bu, ya kayaknya sudah semua nih Bu. Saya sudah tercerahkan ini Bu. Gitu ya. Saya sudah menemukan ide atas kegalauan saya kemarin itu. Kemarin bingung memang saya Bu gimana. Ya alhamdulillah Ibu sudah tercerahkan semua nih Bu. Alhamdulillah. Dukungan Bu Ari juga. Terima kasih Bu. Iya. Bu Evi jangan lupa ingatkan saya nanti ya hari Jumat ya. Takutnya nanti saya lupa, jadi pagi itu sudah diingatkan. Oh siap Ibu. Bu. Terima kasih Bu. Saya ini mau ngajar lagi Bu, kembali ke kelas. Oh boleh. Saya pamit dulu Ibu. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai Bu Ari kucingnya ya? Alhamdulillah Bapak selesai. Baik Bu, gimana perasaan Ibu setelah melakukan kucing tadi? Alhamdulillah saya sangat senang sekali karena sudah bisa membantu Bu Evi untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada dalam dirinya Bu Evi. Oke. Baik Bu Ari, sebelum saya nanti menyampaikan hasil observasi, saya mau tanya dulu ini ke Bu Ari ya. Menurut Bu Ari itu apa sih yang sudah Ibu lakukan selama kucing tadi itu terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bu Ari tuju? Tadi saya itu melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Pak, dengan tujuan, habis itu identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab itu, dan alhamdulillah sudah terlampaui semua dan mengikuti alur sudah Bapak gitu, dan saya senang bisa menerapkan itu dengan maksimal. Alur Tirta ya. Nah mungkin ada lagi yang sudah Bu Ari lakukan tadi terkait indikator itu? Di sini saya alhamdulillah juga bisa mendengarkan dengan aktif. Saya bisa mendengarkan dengan aktif dan juga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bu Evi, yang mana akhirnya keluarlah ide-ide dari Bu Evi di situ, solusi-solusinya. Ya baik Bu Ari, ini juga berdasarkan hasil observasi saya tadi ya. Saya juga sudah mengamati dan melihat bahwasanya Bu Ari tadi di sini ada catatan saya bahwa ketika melakukan kucing dengan alur Tirta tadi, pada catatan observasi saya terkait alur Tirta itu sudah dilaksanakan gitu dengan runtut, kemudian lengkap mulai dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab sudah nampak tuh benang merahnya, dan sudah ditetapkan atau diterapkan tuh dengan sangat baik oleh Bu Ari. Nah kemudian Bu Ari tadi juga sudah mendengar secara aktif apa yang menjadi keluh kesah dari kucingnya dan melakukan kehadiran penuh secara optimal serta mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing. Nah, terkait prinsip paradigma ini Bu Ari ya, terkait paradigma kucing seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi kucing, itu juga sudah diterapkan tadi saya lihat sama Bu Ari, sehingga tadi itu terlihat kucingnya merasa nyaman, dan Bu Ari itu sudah terkesan tidak menggurui gitu Bu, dan bisa menggali potensi terbaik dari kucingnya untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri, jadi begitu Bu.
dari hasil observasi yang saya amati dari catatan-catatan saya tadi. Iya Pak Agil, terima kasih banyak atas bantuannya Pak Agil dalam mengamati saya dan juga membantu saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching ini. Iya. Nih Bu Ari, pertanyaan terakhir ya. Yeah. Nah, menurut Bu Ari, kompetensi coaching mana ya yang ingin lebih dikembangkan lagi ke depannya setelah Bu Ari itu melakukan proses coaching tadi itu? Saya ingin mengembangkannya pada potensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oh, pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu nanti akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching itu untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh si kuci. Oke, baik Bu Ari, secara umum tadi yang saya amati itu sudah berjalan dengan baik ya. Nah, semoga kedepannya nanti bisa lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya dalam melakukan proses atau kegiatan coaching ini sesuai dengan yang Bu Ari hadapkan tadi, terutama terkait apa tadi Bu Ari? Pertanyaan berbobot gitu ya. Iya Pak, terima kasih pengamatan dan juga masukan-masukan dari Pak Agil, sangat istimewa dan saya sangat terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Ari. Mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi Bu? Sepertinya cukup Pak. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, nanti ngobrol-ngobrolnya kita sambung di lain hari. Siap. Sampai jumpa Bu Ari. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.